itu ternyata orang-orang yang panik. Orang-orang yang imunitasnya menurun karena kepanikan. Ketakutan, kekhawatiran, kepanikan itu membuat imunitas daya tahan menurun. Sehingga dia tidak bisa bertahan. Lantas dia mengatakan, untuk apa kita panik kalau kita ini percaya pada Tuhan dan kita berserah diri kepada Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Dan Injil Yohanes pasal 1 bab 1 pasal yang ke-11 mengatakan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dan Yesus berdoa kepada miliknya agar tidak satu pun yang dimiliki oleh Tuhan Yesus jangan sampai ada yang hilang. Seperti digambarkan bahwa seorang gembala akan mencari dombanya yang tersesat supaya dia dibawa kembali. Inilah suatu kebahagiaan bahwa kita adalah milik Tuhan. Sehingga saya mengatakan berbahagialah orang miskin. Orang miskin tidak memiliki apa-apa. Karena itu dia menjadi milik Tuhan. Dan kalau kita menjadi milik Tuhan, maka semua yang dimiliki Tuhan juga menjadi milik kita. Inilah kebahagiaan kita bersama. Betapa bahagia kalau kita merenungkan bahwa kita ini milik Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Kalau sakit diobati oleh Tuhan, kalau lapar dikasih makan, kalau haus dikasih minum. Dan kita akan seperti anak yang hilang kembali, segala milik Tuhan akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan sendiri. Dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginan-keinginannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kesadaran bahwa diri kita milik Tuhan berarti kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita milik Tuhan berarti kita harus menghargai hadiah dari Tuhan. Diri kita ini adalah milik Tuhan, maka mari kita hargai. Kita hargai, kita cintai, dan janganlah dalam bacaan pertama menyerahkan kepada dosa. Jangan menyerahkan kepada kehancuran. Kalau ini milik Tuhan, maka kita kalau mau mempergunakannya harus juga minta izin kepada Tuhan, apakah Tuhan mengizinkan atau tidak. Nah, marilah kita serahkan diri kita kepada Tuhan dan mari kita menghargai segala milik Tuhan. Semua adalah milik Tuhan.
kalau saudara menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya milik Yesus, Anda milik Yesus, kita semua adalah milik Yesus. Karena itu Tuhan Yesus yang memiliki, dia juga bertanggung jawab terhadap semua yang dimilikinya. Dan Tuhan memberikan segala miliknya kepada orang-orang yang menyerahkan dirinya. Dia memberikan cintanya, dia memberikan rohnya sebagai jaminan penebusannya, dia memberikan cintanya, dia memberikan pengampunannya, dia memberikan segalanya yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Persoalannya adalah masalah yang paling besar di dunia ini adalah ketika kita semua ingin memiliki. Ya. Keserakahan untuk memiliki ini menimbulkan penderitaan. Karena Anda ingin memiliki, karena kita ingin memiliki, maka kita takut kehilangan milik. Sehingga saat ini begitu banyak orang yang gelisah hatinya, takut, tidak tentram jiwanya karena takut kehilangan nyawanya, karena penyakit, karena virus. Takut kehilangan pekerjaannya, takut dipecat, takut kehilangan orang yang dicintainya. Ini masalah yang paling besar di dalam dunia ini. Ketika orang-orang serakah dan ingin memiliki sehingga mereka melakukan dosa. Dunia atau negara ini hancur kalau banyak orang yang korupsi, kalau banyak maling-maling dalam negeri ini. Dia mengambil yang bukan miliknya. Dia mengambil yang menjadi milik Tuhan, milik rakyat. Tanah dan air dan segala yang ada dalam kekayaan di tanah air kita untuk kesejahteraan rakyat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, maka marilah kita belajar untuk menghargai milik Tuhan, untuk memelihara dan mencintai hadiah dari Tuhan. Karena semua milik Tuhan kalau kita diberi oleh Tuhan itu sebagai hadiah. Kita sesungguhnya tidak berhak terhadap milik Tuhan. Dalam kitab suci dikatakan jangan mengingini milik orang lain secara tidak adil. Oleh karena itu, kita bersama jangan menyerahkan diri kita ini yang milik Tuhan kepada kedosaan, kepada kebencian, kepada kemarahan, kepada dendam yang menghancurkan. Maka disinilah kita harus meletakkan apa arti pengampunan itu. Tuhan Yesus di kayu salib berdoa, Bapa, ampunilah mereka, orang-orang yang menyalibkan. Karena mereka tidak mengerti apa yang diperbuat oleh mereka. Apakah mereka sungguh diampuni karena permohonan Tuhan Yesus? Pasti. Karena Tuhan mau semua orang yang menjadi miliknya selamat. Tapi apakah mereka menerima pengampunan Tuhan? Apakah mereka terbuka
dan mensyukuri pengampunan yang diberikan oleh Tuhan di atas kayu salib? Tidak. Mereka tidak mengerti. Seperti perumpamaan dalam Injil bahwa orang yang sudah dihapuskan hutangnya yang begitu banyak, kira-kira 10 miliar, dan dia tidak bersyukur atas pengampunan itu, sehingga dia tidak murah hati seperti Bapa di surga, sehingga dia menghukum saudaranya yang hanya berhutang 10 juta rupiah. Nah, mereka tidak mengerti. Maka mari kita mengerti bahwa kita ini diberi pengampunan oleh Tuhan karena Tuhan berbelas kasih kepada miliknya. Mau menyelamatkan miliknya. Maka nasihat Injil, hendaknya kamu murah hati seperti Bapamu di surga murah hati. Marilah kita yang menjadi milik Tuhan, kita juga bersama-sama menghargai, mencintai, memelihara seluruh ciptaan milik Tuhan. Seperti Tuhan telah memberikan pengampunan, marilah kita juga memberikan pengampunan. Dan mari kita juga membebaskan diri dari rasa takut, takut kehilangan, takut kalau tidak dicintai, takut kalau tidak diperhatikan, takut kalau dan seterusnya. Ketakutan itu tidak ada lagi karena kita tidak ingin memiliki, tetapi kita berbahagia karena kita dimiliki oleh Tuhan. Ketika ada seorang umat yang begitu sedih kehilangan orang tuanya. Dan saya mengingatkan, bukanlah Ayub mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Orang tuamu adalah hadiah dari Tuhan. Kita tidak pernah bisa memilih orang tua. Dia adalah hadiah yang diberikan kepadamu. Sekarang diambil lagi sama Tuhan. Kenapa kamu sedih? Kamu tidak bisa memiliki dia. Karena dia milik Allah. Maka kemudian dia mulai menyerahkan orang tuanya kembali kepada Tuhan. Dia mulai menjadi legowo, menjadi ikhlas untuk menyerahkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, betapa banyak orang yang terbebani karena kecewa kepada apa yang diingininya, marah kepada yang diingininya. Mungkin Anda kecewa karena mengharapkan bahwa orang itu mengasihi, menjadi milikmu, tapi dia tidak mau mendengarkan nasihatmu, maka kamu kecewa kenapa kamu tidak mau menerima nasihat, padahal saya mencintaimu, tapi kenapa kamu tidak mau mencintai? Karena kita diberi Tuhan pengampunan, maka marilah kita memberi ampun. Jangan menyimpan kemarahan, kebencian, karena Tuhan tidak mau miliknya menyimpan itu. Kalau Anda menyimpan kemarahan, Anda menyerahkan diri pada kemarahan, kamu bukan milik Tuhan lagi. Dan anehnya, orang-orang yang membenci, yang tidak mau mengampuni,
Itu digambarkan sangat indah oleh Nelson Mandela. Nelson Mandela mengatakan bahwa orang yang membenci, orang yang tidak mau mengampuni, orang yang menyimpan dendam itu seperti orang minum racun. Tapi dia berharap yang mati itu musuhnya. Kalau Anda membenci, Anda dendam, Anda sebetulnya minum racun. Tapi Anda pikir bahwa yang akan mati adalah orang yang Anda benci. Kata-kata itu sangat luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada banyak kesaksian ketika kita berserah diri kepada Tuhan. Ya. Sepenuhnya berserah diri. Apakah kita mau menunggu berserah diri itu ketika kita meninggal? Seperti Tuhan Yesus berserah diri kepada Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Bacaan pertama mengatakan jangan menunggu sampai kamu mati, baru kemudian kamu bisa mengampuni. Sudah terlambat. Karena memang kebencian itu sungguh mematikan. Kebencian itu sungguh menimbulkan kesakitan-kesakitan. Ingatlah kalau saudara menyimpan kebencian, kemarahan, luka-luka batin, Anda sakit. Itu tandanya bahwa Tuhan tidak menghendaki. Tuhan menghendaki agar kita berbahagia. Tuhan menghendaki agar kita milik Tuhan, menerima Tuhan. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Kita bertugas untuk menjadi semakin berani menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Pengharapan kita, kesulitan kita, seluruh kehidupan kita, bahkan penyakit kita, bukankah dalam sengsara dan salibnya, penderitaan dan penyakit kita telah ditanggungnya. Maka iman berarti bahwa kita berserah diri kepada Tuhan sepenuhnya sehingga kita menjadi milik Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Namun bukan berarti kita menjadi orang yang keenakan, tetapi justru kita menjadi orang-orang yang juga menghargai semua milik Tuhan. Jangan merusak apa yang dimiliki Tuhan. Jangan merusak hidupmu sendiri dan jangan merusak juga hidup orang lain. Karena dia milik Tuhan. Maka semakin kita bersyukur karena kita milik Tuhan, kita semakin menghargai dan menghormati kehidupan. Orang-orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, tetapi dia menganiaya sesamanya, dia berlawanan dengan Tuhan dan kehendaknya. Seberapa besar kasih Tuhan adalah seberapa besar kita juga berani untuk membagikannya. Berani untuk mengalirkannya. Bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai hadiah, marilah kita hadiahkan kepada orang lain juga. Karena mereka juga milik Tuhan. Kalau saya milik Tuhan, saya akan mengatakan kalau Tuhan di pihakku, siapa yang akan melawan aku? Paulus mengatakan itu. Kalau Tuhan di pihakku, maka segala perkara dapat kutanggung di dalam
Dia yang memberi kita kekuatan. Bagiku hidup adalah Kristus. Hidup yang kujalani dalam daging ini adalah hidup untuk Kristus. Maka kalau saudara sekalian diminta untuk mengampuni seperti Petrus, berapa kali harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Berarti setiap hari kita harus mengampuni karena angka 7 adalah angka hari. Senin mengampuni, Selasa mengampuni, Rabu mengampuni, dan seterusnya. Setiap hari. Kalau saya mengampuni berarti saya membagikan harta yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya mengalirkan kasih Tuhan kepada kita. Apa yang kita terima, kita hadiahkan kepada orang lain. Maka pengampunan adalah demi ketaatan. Maka siapa yang mengampuni, siapa yang memberi akan diberi. Siapa yang berbagi, dia akan ditambahkan. Siapa yang mengampuni, dia akan diampuni karena pengampunan Tuhan ada padanya. Karena kita orang-orang milik Tuhan yang diperkaya hidup kita oleh roh pengampunan itu. Maka semakin kita mengasihi, semakin kita mengampuni. Karena mengampuni berarti mengasihi. Kasih Tuhan yang paling besar di dalam hidup kita adalah bahwa kita disucikan Tuhan oleh karena darahnya. Yaitu pengampunan dosa. Apa jadinya kalau kita tidak diampuni, kita tidak pernah bisa masuk surga. Maka marilah hadiah pengampunan ini kita syukuri dan kita bagikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Dan dengan mengampuni kita menjadi orang-orang yang sembuh. Yakobus mengatakan hendaknya kamu saling mengampuni supaya kamu sembuh. Kalau ada pengampunan, pasti dalam keluarga tidak ada perceraian, tidak ada percekcokan. Dan orang yang hidup bahagia pasti kemudian juga seluruh tubuhnya bahagia dan sehat. Kemarin saya terkesan oleh sharing seorang dokter dahsyat. Dia mengatakan bahwa jangan takut menghadapi virus. Karena 80% orang yang kena virus itu sembuh. Lantas, mungkin saudara akan bertanya, kenapa banyak yang meninggal? Yang meninggal itu ternyata orang-orang yang panik. Orang-orang yang imunitasnya menurun karena kepanikan. Ketakutan, kekhawatiran, kepanikan itu membuat imunitas daya tahan menurun. Sehingga dia tidak bisa bertahan. Lantas dia mengatakan, untuk apa kita panik kalau kita ini percaya pada Tuhan dan kita berserah diri kepada Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan. Maka masa COVID ini mengajarkan kepada kita, hargailah tubuhmu, hargailah kesehatanmu. Dengan menghargai dirimu, kamu menghargai orang lain juga. Kalau kamu sehat, orang lain akan sehat juga. Sungguh ini kata-kata yang bagi saya menimbulkan pengharapan. Dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat,
kita mempunyai kekuatan, harapan karena kita milik Tuhan. Dan mari kita menjaga milik Tuhan, menghargai milik Tuhan, hormat terhadap milik Tuhan. Siapapun orang itu adalah ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Lebih-lebih kita semua yang sudah dibaptis adalah milik Kristus. Orang-orang Kristen yang diselamatkan, sehingga Kristus adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita hidup dalam kebahagiaan karena kita ini milik Tuhan. Hari ini mari kita serahkan semua beban jiwa kita, semua penyakit kita, semua kelemahan kita, semua relasi-relasi kita yang mungkin retak. Kita serahkan musuh-musuh kita. Karena dalam Tuhan semua adalah milik, semua adalah saudara. Kita tidak lagi ada dalam permusuhan karena kebencian tidak ada lagi di dalam diri kita. Maka jangan memusuhi Tuhan, jangan memusuhi orang lain, apalagi jangan memusuhi dirimu sendiri. Bersyukurlah karena kita adalah milik Allah, hadiah dari Allah, dan kita semua adalah orang-orang yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Nafas kehidupan kita adalah pemberian Tuhan yang terus-menerus bisa kita hayati. Bahwa hidup dihembuskan oleh nafas Tuhan setiap saat kita menghirupnya. Jadi coba renungkanlah bahwa hidup kita milik Tuhan, sehingga kita dibebaskan dari keinginan untuk memiliki, dibebaskan untuk dari keserakahan-keserakahan, dibebaskan dari rasa takut kehilangan-kehilangan. Karena kita milik Tuhan maka tidak ada yang hilang. Dibebaskan dari semua kelemahan dan penyakit, karena kelemahan dan penyakit dalam diri kita sesungguhnya ditanggung oleh Dia. Tuhan tidak menolak kita, Dia menerima kita apa adanya. Ini warta gembira. Tuhan tidak menerima kita dengan syarat. Namun apakah kita mau menerima Tuhan? Menerima keselamatan yang ditawarkan kepada kita. Apakah kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan? Mari kita berdiri menyatakan iman kita untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan kita berdoa untuk menyerahkan semua orang-orang yang terbebani oleh berbagai macam kesusahan dan penyakit, agar dalam Tuhan mereka dipulihkan dan disembuhkan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit.